ditanya selalu pasti jawabnya kurang turun. Tetapi kalau kita mau fair, bunga saat ini sebenarnya sudah cukup rendah. Karena kalau bunga tinggi pun kita tidak bisa terstimulus untuk economic growth. Sehingga dari BI sendiri sudah menurunkan bunga cukup signifikan. Saya kira sudah rendah, sudah cukup rendah lah, sudah relatif rendah untuk KPR. Tetapi yang menjadi concern saya adalah jangan sampai bank-bank ini mengerem KPR. Wah, itu akan fatal sekali untuk property companies. Sebenarnya seperti kita lihat kan demand dari yang saya sampaikan tadi, demand sebenarnya ada. Ya, pembeli masih ada. Tetapi begitu pembeli membayar down payment, kemudian sebulan kemudian KPR-nya tidak di-approve karena misalnya bank itu mengurangi appetite untuk memberikan KPR, wah cilaka sudah. Kita pasti tersungkur karena itulah yang menjadi kendala paling besar orang membeli properti itu adalah kan keterjangkauan. Keterjangkauan itu yang menjadi masalah paling besar. Nah, keterjangkauan itu hanya bisa dijembatani dengan KPR. Kalau KPR-nya di stop, ya sudah, habis kita. Ada kesulitan begitu Anda melihat Pak untuk para bisa dikatakan konsumen untuk menjadi jembatannya untuk mendapatkan KPR saat ini Pak? Mudah-mudahan tidak. Saya sudah mengadakan roadshow ke bank-bank besar yang memberikan KPR kepada grup kami. Misalnya pemberi KPR besar di tempat kami adalah Mandiri, BCA, Niaga, OCBC, Maybank, ya, Penin dan lain-lain. Itu semua saya sudah mengadakan roadshow ke bank-bank tersebut untuk menyampaikan concern kami. Memang dari jawaban yang saya dapat bahwa mereka tidak mengerem. Tetapi memang ada concern di mana misalnya mereka takut ketika applicant KPR ini bekerja di industri yang terkena dampak dari pandemi, sehingga mereka tiba-tiba menjadi unemployed. Nah, ini yang mereka concern. Saya kira betul sekali concern itu. Jadi saya sampaikan bahwa ya kalau begitu harus dilihat kasus per kasus. Jangan secara blanket policy menurunkan appetite dari KPR. Pak Harun, ini tadi kita menyinggung soal KPR, Pak. Berapa persen sebenarnya KPR ini atau penjualan melalui KPR ini juga berkontribusi terhadap total penjualan di Ciputra Development, Pak? Di Ciputra Development, KPR kita 63%. Jadi memang KPR ini sangat signifikan kontribusinya terhadap penjualan kita, 63%. Kita masih mempunyai backlog lebih kurang 2T sampai akhir tahun untuk yang KPR-nya akan mulai di-approve ya, masih 2T. Kalau 2T ini misalnya di-approve cuma 1T, maka penjualan kita akan terjadi pembatalan 1T kan, begitu. Ya, itu langsung otomatis. Nah, jadi kita sangat concern sebenarnya apakah bank-bank ini menurunkan appetite-nya dalam pemberian KPR. Yang saya dapat jawaban sih tidak. Ya mudah-mudahan ini benar karena memang KPR itu sudah terbukti adalah aset yang cukup baik untuk bank-bank itu dibandingkan misalnya dengan aset-aset yang lain waktu zamannya COVID ini. Berarti bisa dikatakan juga para debitur begitu yang melakukan atau mengajukan KPR juga sejauh ini perjalanannya masih cukup lancar melakukan pembayaran, Pak? Saya nggak tahu NPL dari KPR itu berapa, tetapi saya yakin masih di bawah 4%.